Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya yakin kalau teman-teman ngeklik video ini pengen tahu rakitan PC antara 5 atau 6 jutaan menggunakan platform AMD ataupun Intel. Kalau urusan rakit PC murah itu gampang banget teman-teman, kita tinggal beli aja. Misalkan prosesor di kelas ini yang paling murah apa? Beli. Motherboardnya yang di kelas ini paling murah apa? Beli. Tanpa melihat mereknya, tanpa melihat durability seperti apa, upgradable-nya ke depannya seperti apa, dan untuk memaksimalkan komponen-komponen yang lainnya tuh tidak tahu gitu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya yang penting murah itu gampang banget, tinggal beli yang paling murah, tinggal dirakit, performanya bakalan segitu. Tapi di sini saya tidak melakukan keduanya. Di sini saya melakukan atau merakit PC dengan komponen-komponen di tengah-tengahnya. Yang penting saya tahu upgradable ke depannya seperti apa, terus durability-nya seperti apa, dan bagaimana cara memaksimalkan komponen-komponen yang ada di sini tuh seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau ikuti saran racikan seperti ini juga boleh, karena komponen-komponen ini harusnya banyak banget tersedia di luar sana, mau di offline mau di online banyak ya seperti tadi. Oke, di sini saya punya dua racikan. Yang pertama dari Intel. Intel menggunakan Core i3 9100F, lalu PGA card-nya menggunakan yang pertama ada Inno 3D GTX 1650 atau GeoTax 1650. Oke, itu untuk Intelnya nanti saya akan simpan di sini. Kalian boleh lihat atau perhatikan apa aja komponen-komponen yang saya gunakan. Tapi satu lagi di sini saya tidak menyantumkan casing. Kenapa? Karena urusan casing tuh sesuai selera sih. Kalian tentukan aja sendiri. Saya menentukan komponen-komponennya aja. Kalau untuk Intel nanti di video selanjutnya saya akan coba rakit. Kalau di sini racikannya aja dulu. Di video selanjutnya untuk Intel saya akan coba sampai tes gaming. Nah, untuk video kali ini saya hanya menggunakan dari AMD saja. Oke, kita batasi dulu. Yang pertama kita batasi dulu uangnya di bawah 6 juta. Oke, teman-teman, di bawah 6 juta nih untuk AMD. Seperti apa yang digunakan? Pokoknya jangan yang murah, jangan yang terlalu mahal, yang sedang-sedang aja. Oke. Di sini saya akan menggunakan Ryzen 5 3400G. Wah, Bang, kenapa itu kan ada IGP-nya? Percuma dong kalau misalkan kita pakai PGA eksternal. Oke, jadi di sini saya tidak akan menggunakan PGA eksternal. Karena budgetnya 6 juta ke bawah, pilihannya hanya sedikit ya untuk komponen-komponen baru seperti ini. Tapi kalau misalkan budgetnya 7 juta atau 8 juta, saya tidak akan menggunakan Ryzen 5 3400G. Saya mau pakai Ryzen 3 3100 atau Ryzen 3 3300X. Intinya pokoknya video ini saya pengen tahu Ryzen 5 3400G tanpa PGA card tuh bisa dipakai main game apa aja. Ya intinya di situ dulu ya. Oke, untuk motherboardnya di sini saya menggunakan B450 Pro VDH Max. Kenapa untuk menggunakan MSI? Pertama di sini saya akan memanfaatkan Memory Tri-It. Jadi Memory Tri-It ini untuk mempermudah mengoverclock memori RAM. Jadi tanpa pusing, tanpa susah, ada Memory Tri-It, kita tinggal pilih aja. Lalu si memori RAM kita bakal naik speednya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, B450 bisa overclock prosesornya. Nanti saya akan overclock ke 4,0 GHz menggunakan stock cooling di motherboardnya B450. Oke, terus untuk memori RAM-nya. Nah, untuk memori RAM-nya di sini saya tetap menggunakan XPG D10 yang 2666 MHz. Kenapa Bang pilihnya si XPG D10? Pertama, saya suka modelnya, lalu warna hitamnya saya suka, dan ini tuh semuanya terbuat dari aluminium heatsink. Jadi untuk bisa mengurangi sedikit panas ketika di overclock. Karena saya akan overclock memori ini ke 3200 atau ke 3000 MHz. Jadi saya gunakan memori RAM XPG Gaming D10. Nah, untuk power supply-nya karena ini faktor yang sangat penting sekali gitu. Jadi di sini saya menggunakan FSP 650 watt atau bisa FSP 550 watt. Jadi di dua komponen ini boleh-boleh aja gitu. Nah, kalau kita lihat si body HV Pro FSP ini ternyata bodinya biasa-biasa aja gitu. Kabelnya nggak ada slipnya, terus nggak ada flat kabelnya. Pokoknya dilihat seperti biasa aja.
Jadi si FSP ini berfokus pada komponen basicnya ya, yakni komponen-komponen atau kapasitor yang digunakan. Salah satunya adalah kapasitor series HP Pro ini adalah 402 volt. Ini bisa diandalkan teman-teman. Jika input AC tidak stabil, misalkan di rumah kalian input AC-nya tidak stabil naik turun, ketika menggunakan HP Pro ini, listrik atau arus yang dialirkan pada PGA card, pada motherboard, pada storage tetap stabil. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh si FSP HP Pro ini. Apalagi harganya yang tetap masuk akal dengan kapasitas 550 watt yang bersertifikasi 80+. Yakni udah ada di organisasi 80 plusnya dan tertera jelas FSP HP Pro ini ternyata sudah diakui bersertifikasi 80 plus. Lalu untuk proteksinya juga sangat lengkap sekali untuk kelas 550 watt. Hasil verifikasi 80 plus ini menunjukkan efisiensi FSP HP Pro Series ini memenuhi kategori efisiensi 80 plus bronze dengan di atas 85%. Nah, seperti ini. Jadi tabelnya udah resmi, udah ada di dalam website si organisasi 80 plus dan bisa mengandalkan untuk rakitan PC ke depannya untuk menggunakan si HP Pro ini. Ternyata si kabel-kabel yang warna-warni itu bukan kabel seperti di power supply yang biasa gitu. Di sini tuh ada sertifikasinya dan keterangan kualitas kabel. Misalkan di sini terlihat batas maksimum bisa menahan hingga 80 derajat Celcius dan keterangan lainnya. Lalu jika nanti kalian mau upgrade nambah PGA card, nggak usah diganti power supply-nya karena FSP HP Pro 550 atau 650 watt ini sudah bisa menahan PGA card hingga RTX 2060 Super ataupun RX 5600 XT. Dan juga kabel pin PGA PCIe 6+2 ada 2 pasang nih, jadi udah lengkap. Intinya, FSP HP Pro ini sedikit mengorbankan penampilan untuk mendapatkan kualitas inti kerja power supply semakin baik. Tetapi, tetap harganya minimalis. Lalu untuk storage-nya, tetap di sini saya menggunakan Adata SU650. Jadi ya pengalaman aja bahwa menggunakan Adata ini, kalau misalnya kita menggunakan power supply-nya yang bagus, ternyata aman-aman aja gitu, awet-awet aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, jadi di sini saya akan coba langsung rakit aja. Oke teman-teman, jadi saya akan coba nanti tes, tapi sambil saya pasang-pasang dulu komponen-komponen di sini, biar kelihatan nanti tampilan di monitornya seperti apa. Nah, kalau kalian bingung gimana cara masang-masang si power supply ke soketnya sebelah mana atau PGA card ke sebelah mana, kalian boleh lihat video saya yang sebelumnya. Nanti linknya saya akan simpan di sini atau saya simpan di deskripsi ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi lupa saya pasang kabel HDMI-nya jadi nggak mau nyala. Kita coba pasang dulu. Karena ini tidak menggunakan PGA eksternal, jadi di motherboardnya hanya ada slot HDMI aja. Harusnya ini udah nyala sih. Oke, udah nyala. Nah, oke teman-teman, kita akan coba si CPU-nya ke 4,0 GHz jadi 4 GHz. Lalu untuk memorinya saya coba naikkan ke 3066 MHz CL18 ya. Oke, kita coba ya. Nah, apakah ini langsung berhasil masuk ke Windows? Kalau misalkan udah berhasil, kita langsung saja tes beberapa game. Oke, dia udah masuk Windows. Nah, oke, di sini masih PC Live yang kemarin karena storage-nya masih tetap yang sama. Oke. Oke, teman-teman, di sini saya langsung coba tes Premiere Pro. Ternyata ya cukup lancar aja untuk beberapa footage-nya. Jadi footage-nya ini tuh hampir sama seperti rakitan PC yang 2 juta kemarin ya. Ini
template-nya masih sama 2,56 menit ya, harusnya sama. Kita akan coba berapa lama kita merender project ini. Nah, masih sama di sini, totalnya 2 menit 54 detik, lalu total size-nya 214 MB, resolusi 1080p 60 Hz. Kita akan coba lihat berapa lama waktu rendernya. Di sini terlihat 2 menit 30 detik. Ya, 2 menit. Pokoknya kurang dari 3 menit si project ini bisa diselesaikan waktu rendernya oleh Ryzen 5 3400. Tapi kalau misalkan yang kemarin ketika saya rakit PC 2 juta memang bisa, tapi itu membutuhkan waktu render sekitar 4 menit atau 5 menit kalau nggak salah ya. Nah, jadi hampir setengahnya lah. Oke, pokoknya. Jadi, tes Premiere Pro udah, kita langsung saja tes bagaimana performa ketika main game di beberapa game yang sering saya tes aja. Seperti itu, oke? Kita langsung saja lihat bagaimana performanya. Let's go! Ini simulasi harga dan komponen yang saya gunakan. Kurang dari 6 juta, tapi tanpa casing ya. Oke, saat benchmark Cinebench R15, suhu prosesor masih sangat aman, berada di maksimum 62 derajat Celcius. Saat stress test CPU Jet juga selama lebih dari 10 menit, suhu maksimumnya hanya di 66 derajat Celcius. Kalau dipakai untuk main game, biasanya tidak akan lebih dari pengetesan ini. Jadi sangat aman. Nanti kita akan coba naikkan lagi ke 4,2 GHz di video berikutnya. Oke, kita langsung saja tes game yang pertama. Mulai dari yang ringan, ada Valorant. Resolusi 1080p, settingan mentok kanan. Kita lihat FPS yang didapat berkisar di 90-110 FPS. Permainan sangat lancar, tidak ada kendala sama sekali, aman. Pada wattmeter juga masih menunjukkan rata-rata di bawah 100 watt. Irit. Lalu game kedua ada GTA 5. Resolusinya masih sama 1080p dengan presetnya normal dan semua efeknya dalam keadaan off. Jika kita melihat FPS-nya masih lumayan rata-rata di 60 FPS. Dalam kondisi seperti ya di kota ini ya, di dalam mobil yang ramai juga masih tetap aman. Lalu game ketiga ada PUBG Lite, resolusi 1080p, settingan ultra, FPS-nya rata-rata hanya di 59 FPS. Jika dalam map besar seperti ini ya, atau dalam mode training. Jika FPS-nya dirasa kurang, mending turunkan ke medium atau ke low saja. Jadi FPS-nya bisa lebih tinggi lagi. Game keempat ada Apex Legends, resolusi 1080p, settingan low, tapi FPS-nya hanya di 55 FPS saja. Lebih nyaman sih jika turunin resolusi ke 900p atau 720p. FPS-nya pasti bakalan lebih tinggi lagi. Selama saya main sih ya nggak ada masalah sih ya, nggak ada drop yang drastis gitu, masih aman-aman aja. Tapi kadang kalau lagi tembak-tembakan atau lagi mapnya besar, FPS-nya sering drop, jadi kurang enak gitu. Lanjut di game PUBG Steam, resolusinya masih sama 1080p, settingan very low. Saat di map besar seperti ini, FPS rata-rata hanya di 55 FPS. Masih enak juga sih jika main seperti ini. Apalagi kalau di mapnya kecil, FPS bisa lebih tinggi.
Jika melihat wattmeter ini rata-rata di 100 watt ke atas ya, tapi masih aman lah, nggak terlalu boros dengan performa yang dihasilkan. Game terakhir ada Battlefield 5. Resolusi 1080p, settingan low, FPS-nya menurut saya ini cukup kecil ya, rata-rata di 38 FPS saja. Kurang enak aja gitu jika main seperti ini. Sering drop, apalagi saat ada ledakan-ledakan besar dari tembakan tank baja seperti ini. Jadi sering dropnya. Jadi lebih enak turunin aja ke resolusi 720p jika FPS-nya ingin tinggi. Dan wattmeter juga cukup tinggi mungkin karena gamenya ini terlalu berat. Makanya watt juga ya jadi tinggi juga. Seperti di pojok kiri ini. Kalian bisa cek aja. Kalian bisa perhatikan wattmeternya. Nah, oke teman-teman, begitu jadi rakitan PC menggunakan AMD, budgetnya 6 juta. Nah, kalau misalkan kalian seperti biasa, sebelum komen, kalian nonton dulu videonya supaya tidak salah paham gitu tentang si video apa maksudnya kenapa rakit PC 6 juta menggunakan Ryzen 5 3400G. Itu yang pertama. Terus yang keduanya saya pengen tahu performanya si Ryzen 5 3400G ini tuh performanya seperti apa gitu. Ternyata ya masih oke lah digunakan untuk PUBG, Valorant seperti tadi, terus game mobile juga masih oke-oke aja. Nggak ada masalah, masih enak aja. Terus dipakai ngedit video seperti ini juga masih ya lancar-lancar aja, nggak ada masalah gitu. Jadi cukup oke lah. Kalau kalian memang rencana rakit PC tidak menggunakan PGA eksternal, mungkin Ryzen 5 3400G ini bisa menjadi solusinya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Rakit PC murah, gampang. Beli aja komponen yang paling murah di kelasnya. Rakit PC mahal juga gampang kalau ada duitnya. Tapi rakit PC yang pas, rakit PC yang di tengah-tengah, kita tahu performanya, durability-nya seperti apa, itu yang agak susah.